Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Update Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Boruto Update Channel akan membahas pertarungan jika dengan Koji dimulai dan Amado membocorkan semuanya. Wah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu selama 1 bulan. Manga Boruto chapter 45 tidak akan pernah mengecewakan kita para pembaca setianya. Kali ini banyak sekali adegan menarik yang terjadi pada chapter 45. Spoiler kali ini belum diterjemahkan secara full. Mungkin besok siang baru admin beritahukan versi fullnya jika sudah ada. Sekarang kita cukup tahu berita heboh apa yang akan terjadi pada panel 1-3 di manga Boruto ini. Tapi sebelum itu, admin akan beritahu cover pada manga chapter 45. Di covernya akan terlihat gambar Amado yang sedang duduk di sebuah batu panjang berwarna biru. Judul dari manga Boruto ini adalah Defection yang memiliki 2 makna, yaitu penyeberangan atau peninggalan. Admin tidak tahu pasti yang mana yang akan lebih menggambarkan tema dari cerita chapter 45. Tapi sepertinya arti lebih tepat untuk kata defection ini adalah pengkhianatan. Kemudian pada bagian atas cover manga terdapat tulisan Konoha terguncang. Apakah rahasia Kara akan terungkap? Kemudian tulisan berwarna ungu di cover tersebut berbunyi, pengunjung yang berani. Ini seakan-akan menggambarkan sosok Amado yang sedang memberanikan diri datang ke Konoha. Jadi pada chapter sebelumnya, kita melihat Amado akan memberitahu semuanya kepada Konoha tentang Kara, Jigen, Yubi, dan Otsuki. Dan lanjutan dari cerita ini adalah, pada panel pertama nanti, terlihat Amado sedang melanjutkan pembicaraannya. Dia berkata, informasi yang aku miliki harusnya sangatlah penting atau menguntungkan bagimu. Jika Konoha menerima hak Suakaku, aku akan memberikan informasi yang aku ketahui tanpa ragu-ragu. Aku juga akan membebaskan Shikadai. Cepatlah pikirkan dan buat keputusan, karena waktu kita tidak banyak. Lalu Shikamaru berkata, bajingan itu, kita tidak bisa mempercayainya. Lalu Naruto terlihat diam tanpa kata sambil merasa kesal. Nah, ini adalah isi dari panel pertama di manga Boruto nanti. Admin akan coba jelaskan maksud dari kata-kata yang admin sebutkan tadi. Mungkin di antara kalian ada yang tidak paham, terutama dengan kata-kata tawaran Suaka. Admin juga awalnya tidak tahu tentang hal ini. Jadi admin memutuskan untuk mencari tahu arti dari kata Suaka. Lalu admin menemukan ternyata ada sebuah arti yang cukup nyambung dengan alur cerita kali ini. Sepertinya yang dimaksud Suaka atau Asylum oleh Amado ini adalah sebuah konsep yuridis kuno, di mana seseorang yang teraniaya di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh otoritas berdaulat lain, seperti negara yang bisa menawarkan perlindungan. Jadi pada intinya, Amado ingin mendapatkan jaminan perlindungan dari desa Konoha. Dia ingin setelah dirinya memberitahukan semua informasi penting ini, nyawanya bisa tetap terjamin. Dan sepertinya di sini, Shikamaru dan Naruto tidak bisa mempercayai Amado dengan mudah. Karena di pikiran mereka sangat tidak masuk akal jika salah satu anggota Kara tiba-tiba berkhianat dan meminta perlindungan dari desa Konoha yang jelas-jelas sudah mereka serang sebelumnya. Selanjutnya pada panel kedua, Boruto bertanya, "Hei, apa itu hak Suaka?" Sumire membalas perkataan Boruto, misalnya ada seseorang yang tidak bisa tinggal di negara mereka atau di organisasi mereka. Kemudian mereka meminta perlindungan dari negara lain agar mereka bisa dilindungi. Lalu Boruto berkata, "Oh begitu. Berarti dalam hal ini dia di sini untuk melarikan diri dari Kara." Kemudian Kawaki ikut dalam pembicaraan kali ini. Dia berkata, "Amado mengkhianati Kara. Aku tidak mengerti apapun. Apa yang sebenarnya terjadi?" Nah, ternyata pada panel kedua, Sumire sudah mengkonfirmasi apa yang dimaksud dengan hak Suaka itu. Ternyata memang sesuai dengan apa yang admin cari. Dan dari adegan ini, kita juga jadi tahu kalau pengetahuan Sumire sudah lebih luas dari sebelumnya. Kawaki juga kelihatannya sangat bingung dengan aksi Amado ini. Karena selama ini yang dia tahu, Amado selalu mengikuti semua perintah Jigen. Selanjutnya pada panel ketiga, Naruto berkata, "Baiklah Sai, ikat Amado dan bawa dia. Aku akan menginterogasinya di rumah Hokage." Kemudian Shikamaru langsung berkata, "Tapi Naruto, apakah kamu serius?" Naruto menjawab, "Aku tidak melihat opsi lain untuk menyelamatkan Shikadai. Kita tidak punya waktu untuk berpikir. Kita akan menilainya sendiri, apakah orang ini dapat dipercaya atau tidak." Kemudian Amado berkata juga, "Jadi kamu siap menerima diriku hanya untuk menyelamatkan Genin ini? Itu sungguh luar biasa." Kata-kata dari Amado ini justru malah membuat kita jadi curiga. Mungkin Amado ini tidak tahu seberapa tulus hati Naruto untuk menyelamatkan warga desanya sendiri. Dan mungkin ini juga yang akan membuat Amado akan terus percaya pada Konoha, karena Naruto begitu memiliki hati yang lembut. Selanjutnya untuk panel keempat sampai ke 37, admin tidak bisa melihat isi dari percakapannya, karena di sini gambarnya sangat kecil dan terlihat pecah jika di zoom. Maka dari itu, untuk panel keempat sampai 37, admin hanya akan menceritakan bagaimana gambar yang ada di setiap panelnya.
Untuk panel keempat, gambarnya masih percakapan antara Naruto dengan Amado yang sedang berunding. Lalu yang mengejutkan adalah di panel kelima, di sini muncul sosok Code atau Kode yang sedang berada di tempat Yubi milik Kara. Code terlihat sedang mengawasi Yubi tersebut. Lalu pada panel kelima, Code yang sedang memperhatikan Yubi ternyata bisa dilihat oleh Jigen. Admin sendiri tidak mengerti maksud dari gambar ini, karena seolah-olah Code sedang berbicara pada Jigen melalui Yubi. Kemudian di panel ke-6, di tengah-tengah perbincangan Code dengan Jigen, tiba-tiba muncullah Kashin Koji. Di panel ke-7, Koji terlihat sedang berbicara pada Jigen. Di panel ke-8, adegannya berpindah ke desa Konoha. Di sini terlihat Amado sedang duduk di kantor Hokage dengan keadaan tangan terikat. Sepertinya di sini mereka sudah mulai perbincangan awal mereka. Di panel ke-9, Shikamaru terlihat kesal dengan Amado dan dia mendorong Amado dengan tangannya dan menjanturnya. Naruto sepertinya mencoba menghentikan Shikamaru yang sedang dalam keadaan emosi. Setelah itu Shikamaru mengembalikan Amado ke tempat duduknya. Di panel ke-10, Naruto mulai menginterogasi Amado. Boruto, Katasuke, Sumire, dan Kawaki menguping apa yang mereka bicarakan. Di panel ke-11, Boruto dan teman-temannya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Dan di gambar kali ini, Katasuke terlihat seperti orang yang sangat heran. Di panel ke-12, Naruto dan Amado terlihat seperti sedang membicarakan Kawaki. Di panel ke-13, Amado terlihat sedang membicarakan sesuatu yang penting di depan Naruto. Di panel ke-14, Jigen dan Koji terlihat sedang duduk saling berseberangan. Di panel ke-15, Jigen sedang memulai perbincangan dengan Kashin Koji. Di panel ke-16, Jigen mulai menceritakan kecurigaannya selama ini terhadap Koji. Di panel ke-17, Jigen dan Koji masih terlihat saling berbicara. Di panel ke-18, adegan kembali lagi ke kantor Hokage. Kali ini terlihat di dalam ruangan ada Sasuke juga bersama Shikamaru, Naruto, dan Amado. Di panel 19 ini, yang paling membuat admin sangat penasaran. Amado sepertinya sedang membicarakan Momoshiki dan Kaguya. Karena di sini terlihat ada gambar Kaguya berhadapan dengan Momoshiki. Boruto dan yang lainnya pun masih mendengarkan pembicaraan Amado. Di panel ke-20, Amado terlihat membicarakan tentang pohon Shinju raksasa. Dan di sini Katasuke dengan Shikamaru terlihat sangat kaget. Di panel ke-21, Amado terlihat sedang menjelaskan apa akibat dari tumbuhnya pohon Shinju raksasa ini. Di panel 22, Amado terus menjelaskan tentang pohon Shinju tersebut kepada semuanya. Di panel 23, Sasuke terlihat bertanya kepada Amado tentang Jigen yang pernah mengambil kekuatan dari Yubi. Di sini Amado mulai memberitahukan informasi selanjutnya. Di panel ke-24, ternyata pohon Shinju yang Amado bicarakan dari tadi sudah berevolusi menjadi Yubi, dan saat ini Jigen sedang mengurungnya untuk dia manfaatkan sendiri. Di panel 25, terlihat ada gambar yang mirip dengan sosok Otsuki, dan sepertinya Amado di sini sedang menceritakan apa tujuan Jigen sebenarnya. Di panel 26, Naruto, Sasuke, dan Boruto terlihat sangat terkejut mendengar semua informasi tersebut. Di panel 27 dan 28, masih terlihat Amado sudah menjelaskan informasi yang dia ketahui. Dan yang menarik ada di panel 29. Amado terlihat memberitahu Shikamaru tentang suatu hal mengenai kacamatanya. Ternyata kacamata Amado sudah terhubung dengan mata kata Kashin Koji. Shikamaru kemudian meletakkan kacamata tersebut di atas meja. Di panel ke-30, terlihat kacamata Amado memproyeksikan apa yang dilihat oleh kata Kashin Koji. Ini mirip seperti saat kita menggunakan proyektor. Dari sini Naruto dan yang lainnya bisa melihat dengan jelas apa yang sedang dilakukan oleh Jigen. Dan saat melihat sosok Jigen, semua orang pun langsung terkejut. Di panel ke-31, Shikamaru dan Kawaki terlihat cukup terkejut karena bisa melihat apa yang Jigen lakukan saat ini. Ternyata saat ini Jigen sedang bersama Kashin Koji. Di panel 32, Amado terlihat sedang menjelaskan sesuatu pada Naruto. Sepertinya ini berhubungan dengan Kashin Koji. Di panel 33, terlihat Jigen masih berbicara dengan Kashin Koji. Di panel 34, Koji mulai melakukan serangan kepada Jigen. Dia melemparkan beberapa shuriken kepada Jigen, tapi Jigen dengan mudahnya menghindari serangan tersebut. Di panel 35, Jigen tiba-tiba saja muncul di belakang Kashin Koji, lalu menusuk tubuh Kashin Koji menggunakan batangan hitam miliknya. Koji langsung terjatuh lemas setelah menerima tusukan tersebut. Di panel 36, ternyata Koji yang terkena tusukan tersebut hanyalah sebuah bunshin. Dan kali ini Koji sedang berada di belakang Jigen. Di panel 37, Koji dan Jigen saling bertatapan seolah-olah sebagai pertanda pembuka untuk pertarungan perdana mereka. Itulah sedikit informasi yang admin dapatkan tentang manga Boruto chapter 45. Rasanya semakin tidak sabar menunggu isi percakapan yang ada pada manga kali ini. Jadi itulah pembahasan mengenai pertarungan Jigen dengan Koji dimulai, dan Amado membocorkan semuanya. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel.
Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan diupdate. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.